Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu estimasi permintaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah identifikasi. Kurva permintaan untuk suatu komoditas biasanya diestimasi dari data yang ada di pasar tentang kualitas yang dibeli dari suatu komoditas pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu menggunakan data deret waktu atau berbagai unit konsumsi atau pasar pada satu waktu menggunakan data kerat lintang. Ada 3 langkah untuk menentukan masalah identifikasi, yaitu 1. Pendekatan penelitian pemasaran untuk estimasi permintaan. 2. Pengenalan terhadap analisis regresi. 3. Analisis regresi sederhana. Pendekatan penelitian pemasaran untuk estimasi permintaan. Hal yang paling penting dalam analisis regresi adalah survei konsumen, klinik konsumen, dan eksperimen pasar. Survei konsumen melibatkan sejumlah sampel konsumen tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam harga suatu komoditas. Pendapatan harga dari komoditas yang berhubungan, pengeluaran iklan, insentif kredit, dan determinan yang lainnya. Yang kedua, klinik konsumen merupakan eksperimen laboratorium di mana sejumlah partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakannya dalam suatu toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap perubahan dalam harga komoditas, pengemasan produk, pemajangan harga produk pesaing, dan faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, eksperimen pasar diadakan di pasar sesungguhnya. Terdapat banyak cara untuk melakukan eksperimen ini dengan menggunakan data sensus atau survei terhadap berbagai macam pasar. Sebuah perusahaan dapat menentukan efek dari umur, pendapatan, dan jumlah lainnya terhadap permintaan akan komoditas. Eksperimen pasar dapat berguna bagi perusahaan dalam menentukan strategi penentuan harga yang terbaik dan menguji beberapa jenis bungkus yang berbeda, kampanye promosi, dan kualitas produk. Langkah kedua ada pengenalan terhadap analisis regresi. Analisis regresi merupakan teknik statistik yang dapat menghasilkan garis yang paling baik yang cocok dengan data yang sesuai dengan kriteria statistika yang objektif. Secara spesifik, garis regresi merupakan garis yang dihasilkan dengan meminimumkan jumlah dari simpanan kuadrat pada sumbu vertikal dari setiap titik dari garis regresi tersebut. Metode ini kemudian disebut metode kuadrat kecil biasa. Dan langkah terakhir, analisis regresi sederhana. Beberapa hal yang akan dibahas dalam analisis regresi sederhana yakni menghitung nilai A, titik potong vertikal, dan nilai B, koefisien kemiringan dari garis regresi. Mengadakan uji signifikasi dari estimasi parameter, membuat interval keyakinan untuk parameter yang sebenarnya, menguji kekuatan penjelas secara keseluruhan dari regresi, model persamaan dalam analisis regresi sederhana yakni Y sama dengan A plus B X dalam suatu toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap perubahan dalam harga komoditas, pengemasan produk, pemajangan harga produk pesaing, dan faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, eksperimen pasar diadakan di pasar sesungguhnya. Terdapat banyak cara untuk melakukan eksperimen ini dengan menggunakan data sensus
atau survei terhadap berbagai macam pasar. Sebuah perusahaan dapat menentukan efek dari umur, pendapatan, dan jumlah lainnya terhadap permintaan akan komoditas. Eksperimen pasar dapat berguna bagi perusahaan dalam menentukan strategi penentuan harga yang terbaik dan menguji beberapa jenis bungkus yang berbeda, kampanye promosi, dan kualitas produk. Langkah kedua ada pengenalan terhadap analisis regresi. Analisis regresi merupakan teknik statistik yang dapat menghasilkan garis yang paling baik yang cocok dengan data yang sesuai dengan kriteria statistika yang objektif. Secara spesifik, garis regresi merupakan garis yang dihasilkan dengan meminimumkan jumlah dari simpanan kuadrat pada sumbu vertikal dari setiap titik dari garis regresi tersebut. Metode ini kemudian disebut metode kuadrat kecil biasa. Dan langkah terakhir, analisis regresi sederhana. Beberapa hal yang akan dibahas dalam analisis regresi sederhana yakni menghitung nilai A, titik potong vertikal, dan nilai B, koefisien kemiringan dari garis regresi. Mengadakan uji signifikasi dari estimasi parameter, membuat interval keyakinan untuk parameter yang sebenarnya, menguji kekuatan penjelas secara keseluruhan dari regresi model persamaan dalam analisis regresi sederhana, yakni Y sama dengan A plus B X. Sekian penjelasan dari estimasi permintaan. Selanjutnya akan dijelaskan analisis regresi sederhana dengan sama Mbak Laila. Saya akan menjelaskan tentang analisis regresi sederhana. Model persamaan dalam analisis regresi sederhana dituliskan dengan Y sama dengan A plus BX. Yang pertama yaitu kuadrat terkecil biasa, di mana kita akan menghitung nilai A dan nilai B. Nilai A titik potong vertikal dan nilai B adalah koefisien kemiringan. Rumus ini digunakan untuk menentukan jumlah dari simpangan kuadrat atau galat. Yang kedua, uji signifikansi estimasi parameter, yaitu untuk menguji hipotesis bahwa B adalah signifikan secara statistik. Yang pertama kita harus menentukan galat baku dari B yang berumus. Rumus galat baku dari B sebagai berikut. Yang ketiga, aspek lainnya dalam uji signifikansi dan interval keyakinan. Konsep ini dapat digunakan untuk menentukan interval keyakinan untuk nilai koefisien B yang sesungguhnya. Yang keempat, uji kecocokan model dan kolerasi yang akan dijelaskan dengan rumus. Rumus yang atas adalah variasi total sama dengan variasi yang dapat dijelaskan ditambah variasi yang tidak dapat dijelaskan. Dan rumus yang kedua adalah koefisien determinasi atau R besar kuadrat didefinisikan sebagai rasio antara variasi Y yang dapat dijelaskan dengan variasi total. Rumus yang ketiga, R kecil sama dengan akar dari R besar kuadrat, di mana R kecil adalah nilai absolut dari koefisien korelasi dan akar kuadrat R besar adalah koefisien determinasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Di sini saya akan menjelaskan analisis regresi berganda dan modelnya adalah seperti ini. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Y merupakan variabel terikat yang merupakan penerimaan penjualan perusahaan, sedangkan X1 merupakan pengeluaran iklan perusahaan, dan koefisien A, B1, dan B2 merupakan parameter yang harus diestimasi.
Lalu selanjutnya adalah koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R kuadrat. Seperti halnya analisis regresi sederhana, determinasi mengukur proporsi dari variasi total variabel terikat yang dijelaskan dari variasi variabel bebas atau variabel penjelas dalam regresi. Rumusnya adalah seperti ini. R kuadrat sama dengan 1 min 1 min R kuadrat kali N min 1 per N min K. Lalu yang selanjutnya adalah analisis varians, yakni keseluruhan regresi dapat disajikan atau diuji dengan menggunakan analisis varians dengan menggunakan statistik F atau rasio F. Dan rumusnya adalah seperti ini. F sama dengan variasi yang dapat dijelaskan per K-1 per variasi total per N-K. Nah, dan yang selanjutnya adalah estimasi titik dan interval. Hasil komputer yang disajikan memberikan nilai galat baku dari regresi secara keseluruhan. Semakin kecil nilai galat baku atau standard error, semakin baik garis regresi yang ada. Nah, tadi adalah ulasan dari analisis regresi berganda, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh admin Lana. Pembahasan selanjutnya ada masalah dalam analisis regresi. Jadi dalam menganalisis sebuah regresi pastinya kita akan dihadapkan oleh beberapa masalah. Yang pertama ada multikolineritas. Jadi masalah tersebut lebih mengacu kepada situasi di mana dua atau lebih variabel memiliki korelasi yang sangat tinggi. Nah, untuk menangani kasus multikolineritas yang serius, terkadang kita dapat menghilangkan atau mengurangi. Yang pertama, memperluas ukuran sampel, jadi kita mengumpulkan lebih banyak data lagi. Dan yang kedua, menggunakan informasi sebelumnya, jadi kita mengkaji pada studi-studi yang sebelumnya sudah ada. Dan yang ketiga, melakukan transformasi terhadap hubungan fungsional. Dan yang keempat, membuang satu dari variabel yang memiliki kolinerial yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu masalah heteroskedastisitas. Jadi masalah ini biasanya timbul pada saat asumsi bahwa varians dari faktor galat adalah konstan untuk semua nilai dari variabel bebas yang tidak terpenuhi. Nah, biasanya masalah ini muncul dalam cross-sectional data atau data dari sampel keluarga, perusahaan, ataupun ekonomi lainnya. Dan untuk menjalankan regresi jenis ini, maka kita harus membagi semua variabel terikat dan variabel bebas dengan variabel yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut, dan menjalankan regresi terhadap variabel yang sudah ditransformasikan. Masalah yang ketiga yaitu ada autokorelasi. Nah, masalah ini biasanya bisa terjadi kapanpun, dan masalah ini bisa terjadi pada data deret waktu atau time series data. Dan masalah autokorelasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada autokorelasi positif dan juga negatif. Namun autokorelasi positif ini lebih umum daripada yang negatif, dan autokorelasi ini dapat muncul karena adanya tren dan juga siklus dalam variabel ekonomi. Oke, selanjutnya dapat dilihat dari buku karya Dominic Salvatore. Ya, di sini ada beberapa grafik yang menunjukkan masalah heteroskedastik dan juga autokorelasi. Yang gambar A ini menunjukkan bagaimana grafiknya ya. Ini terjadi gangguan yang mana dari sisi X ini, dari pojok kiri bawah ini permintaannya sangatlah sedikit, kemudian semakin ke atas semakin banyak, gini di sejalan. Dan yang kedua ini juga begitu, ini bertolak belakang dengan yang A, yang mana pada pojok kanan atas ini semakin ke atas maka permintaannya semakin kecil. Terus ini ada yang autokorelasi positif, ya, gambarnya jadi seperti ini dari bawah ke atas. Yang negatif tidak beraturan seperti ini dapat dilihat ya. Selanjutnya akan disambung oleh Mbak Ervin. Ya,
materi selanjutnya akan saya bawakan yaitu estimasi permintaan dengan analisis regresi. Yang pertama yaitu spesifikasi model. Langkah pertama dalam menggunakan analisis regresi untuk mengestimasi permintaan adalah menspesifikasi model yang akan diestimasi. Ini menyangkut mengidentifikasi variabel-variabel penting yang diyakini mempengaruhi permintaan untuk komoditas yang dikaji. Ini biasanya termasuk harga komoditas, pendapatan konsumen, jumlah konsumen dalam pasar, harga komoditas yang berhubungan sampai substitusi atau komputer. Dan ada pula selera konsumen dan variabel-variabel lainnya seperti tingkat iklan, ketersediaan, dan tingkat insentif kredit, serta harapan konsumen akan tingkat harga yang dipikir sebagai determinan penting untuk permintaan dari komoditas tertentu yang sedang dikaji. Yang kedua, mengumpulkan data dari variabel-variabel. Data dapat dikumpulkan untuk setiap variabel sepanjang waktu, bisa berupa tahunan, bulanan, kuartalan, dan sebagainya, atau untuk unit ekonomi yang berbeda seperti individual dan rumah tangga, dan sebagainya. Pada suatu waktu tertentu, penjelasan yang awal biasa disebut data deret waktu, sementara yang akhir disebut sebagai cross-sectional data. Setiap tipe data mempunyai keuntungan tertentu, tetapi juga mengarah pada masalah estimasi tertentu. Tipe data yang biasanya digunakan dalam estimasi permintaan seringkali ditentukan oleh ketersediaannya. Kesenjangan data juga dapat memaksa peneliti untuk membuat proksi bagi beberapa variabel yang datanya tidak tersedia. Yang ketiga, penentuan persamaan permintaan. Langkah ketiga dalam estimasi permintaan untuk analisis regresi adalah menentukan bentuk fungsional dari model yang akan diestimasi. Model yang paling sederhana yang dapat dipakai dan biasanya paling realistis adalah model linear. Dalam metode linear, perubahan dalam efek margin dari variabel terikat untuk setiap unit perubahan pada variabel bebas atau variabel penjelas, atau diberikan oleh estimasi koefisien untuk variabel tersebut adalah konstan, tanpa menghiraukan tingkatan dari variabel tertentu atau variabel yang lainnya termasuk dalam persamaan permintaan. Ini mengarah pada interpretasi yang mudah dari estimasi koefisien regresi. Namun demikian, ada kasus di mana hubungan nonlinear akan cocok dengan data yang ada dibandingkan. Spesifikasi hubungan nonlinear yang paling sering dijumpai dalam persamaan permintaan adalah fungsi pangkat atau untuk sederhananya hanya memasukkan harga dari Untuk sederhananya hanya untuk memasukkan harga dari komoditas dan pendapatan konsumen sebagai variabel bebas atau penjelas. Yang terakhir yaitu menguji hasil ekonometri. Langkah keempat yang merupakan langkah terakhir dalam estimasi permintaan dengan analisis regresi adalah mengevaluasi hasil regresi seperti yang didiskusikan, yaitu yang pertama, tanda dari setiap estimasi koefisien kemiringan yang ada harus dicek apakah sesuai dengan teori dasar yang ada. Yang kedua, uji T harus dilaksanakan terhadap signifikasi statistik dari estimasi parameter-parameter untuk menentukan derajat keyakinan dari setiap estimasi koefisien kemiringan. Koefisien determinasi atau yang sudah disesuaikan, R2 akan mengindikasikan proporsi dari variabel total dalam permintaan untuk komoditas yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas atau variabel penjelas yang ada dalam persamaan permintaan. Akhirnya, persamaan permintaan hasil estimasi harus uji ekonometri lainnya untuk menyatakan bahwa masalah seperti multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi tidak terjadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf.